Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran kita tentang perbandingan. Kita niatkan belajar ikhlas lillahi ta'ala, fokus, buka mata, buka hati, buka pikiran, buka telinga ya, semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Baik, langsung saja. Kita ketahui perbandingan itu membandingkan dua nilai atau lebih ya. Ini beberapa contoh permasalahan dalam perbandingan. Ya, perhatikan contoh nomor 1, tinggi Ali 135 cm, tinggi Budi 180 cm. Tentukanlah perbandingan tinggi Ali dan Budi. Ya, artinya perbandingan di sini adalah perbandingan tinggi Ali dan Budi, yaitu perbandingan yang paling sederhana atau rasio. Nah, nilai 135 berbanding 180, satuannya sudah sama-sama sentimeter ya, sehingga kita bisa langsung menyederhanakan nilai perbandingannya. Nilai perbandingan ini akan menjadi bentuk yang paling sederhana apabila kita bagi masing-masing nilai ini dengan FPB, faktor persekutuan terbesar dari kedua nilai ini, yaitu 135 dan 180. Sehingga terlebih dahulu kita cari FPB 135 dan 180. Ya, masih ingat bagaimana cara mencari FPB? Ya, kita sama-sama cari ya. Seperti ini caranya. Kita bisa mulai membagi dengan yang paling sederhana, yaitu bagi 2. Walaupun 135 tidak bisa membagi 2. Yang bisa membagi 2 adalah 180. 135 tidak bisa membagi 2, sehingga kita tulis ulang. 180 dibagi 2 itu 90. Berikutnya kita bagi 2 lagi. 135 tidak bisa membagi 2, berarti kita tulis ulang. 90 dibagi 2 45 ya. Berikutnya kita bisa membagi 5. Sebenarnya bisa membagi 3 ya, tapi Mister telanjur tulis 5, jadi nggak masalah, kita bagi 5 dulu. 135 dibagi 5 itu 27, 45 bagi 5 adalah 9 ya. Kedua nilai masing-masing bisa membagi 5, maka 5-nya kita tandai atau kita lingkari. Berikutnya 27 dan 9 sama-sama bisa membagi 3. 27 dibagi 3 9, 9 dibagi 3 3. Sama-sama bisa membagi 3, maka 3-nya kita lingkari. Berikutnya kita bagi 3 lagi ya. 9 bagi 3 3, 3 bagi 3 1 ya. Sama-sama bisa membagi 3, sehingga 3-nya kita lingkari, kita tandai ya. Kemudian kita bagi 3 lagi. 3 bagi 3 1, 1 tidak bisa membagi 3, kita tulis ulang ya. Sampai berujung 1 selesai ya. Karena kita mencari FPB, maka yang kita kalikan adalah faktor-faktor yang dilingkari ya. Faktor-faktor di mana kedua nilai itu sama-sama bisa membagi faktor tersebut. Berarti 5 dikali 3 dikali 3 sama dengan 45. Berarti FPB dari 135 dan 180 adalah 45. Sehingga apabila kedua nilai ini kita bagi dengan
FPB-nya masing-masing, maka akan dihasilkan perbandingan yang paling sederhana. 135 dibagi 45 itu 3, 180 dibagi 45 itu 4. Sehingga perbandingannya adalah 3 berbanding 4. Ya. Semoga bisa dipahami. Berikutnya, contoh masalah berikutnya nomor 2. Perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 4 berbanding 3. Jika kelilingnya 70 cm, tentukan panjang, lebar, dan luas persegi panjang. Ini ada persegi panjang. Panjangnya adalah 4 dan lebarnya adalah 3. 4 dan 3 ya, panjang ini adalah nilai perbandingan ya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa sisipkan di angka nilai perbandingan panjang dan lebarnya, misalkan X ya. Mister sisipkan nilai X, 4-nya kita berikan variabel X dan 3-nya juga kita berikan variabel X. Sehingga untuk mencari panjang, lebar, dan luasnya terlebih dahulu kita tentukan dulu berapa nilai X-nya, nilai variabelnya terlebih dahulu ya. Diketahui kelilingnya adalah 70 cm, di mana keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 70 cm. 2 dalam kurung P ditambah L sama dengan 70 cm. 2, P-nya adalah 4X, L-nya adalah 3X, sehingga 2 dalam kurung 4X ditambah 3X sama dengan 70 cm. 2 dalam kurung 4X ditambah 3X jadi 7X sama dengan 70 cm. 2 dalam kurung 7X artinya 2 dikali 7X sama dengan 14X. 14X sama dengan 70 cm. Sehingga nilai X-nya 14-nya kita pindahkan karena di luas kiri 14X artinya 14 dikali X. 14-nya pindah ke ruas kanan, di sebelah kiri dikali, pindah ke kanan jadi dibagi. Jadi 70-nya membagi 14. 70 dibagi 14 sama dengan 5. Ya. Setelah ketemu nilai X-nya maka kita bisa tentukan panjang dan lebarnya. Di mana panjangnya adalah 4X, berarti 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Dan lebarnya adalah 3X. 3 dikali 5 adalah 15 cm. Sehingga luasnya, luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Sama dengan panjangnya 20, lebarnya 15. 20 dikali 15. Satuannya cm. Berarti luasnya adalah 300 cm persegi. Berikutnya, ini adalah contoh perbandingan bertingkat ya. Perbandingan uang A dan B adalah 2 berbanding 5. Dan uang B dan C adalah 3 berbanding 4. Jika jumlah uang mereka bertiga 820.000, maka selisih uang A dan C adalah, yang pertama A berbanding B, A berbanding B yaitu 2 berbanding 5, kemudian B berbanding C 3 berbanding 4. Baik perbandingan yang pertama maupun yang kedua sama-sama ada nilai B, di mana nilai B yang pertama adalah 5, nilai B yang kedua adalah nilai B yang pertama 5, nilai B yang kedua adalah 3 ya, sehingga nanti akan ada 3 perbandingan yaitu A, B, dan C ya. Karena yang pertama B-nya berbeda dengan yang kedua, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mengali silang ya. Jadi
dikali 3, 3 ini dari mana? 3 ini berasal dari B yang perbandingan nilai B yang kedua ya. 3-nya kita kalikan dengan perbandingan yang pertama. Kemudian B yang pertama 5 kita kalikan dengan perbandingan yang kedua ya. Sehingga nanti didapatkan nilai B yang sama. 2 dikali 3 ini nilai A nya berarti 2 kali 3 nilai A nya adalah 6, nilai B nya berarti 5 dikali 3 15 ya. Perbandingan yang kedua, B nya 3, 3 nya kita kali 5 jadi 15, kemudian C nya 4, 4 dikali 5 sama dengan 20 ya, sehingga kita dapatkan nilai B nya sudah sama-sama 15 ya. Kalau kita gabungkan A berbanding B berbanding C sama dengan 6 berbanding 15 berbanding 30 ya. Berikutnya A ditambah B ditambah C sama dengan 820 ya. Ini yang diketahui di soal. Persamaannya uang A ditambah uang B ditambah uang C sama dengan 820.000. Karena A, B, dan C ini adalah nilai perbandingan, maka Mister sisipkan di nilai perbandingannya ya dengan huruf atau variabel ya. Di sini variabelnya adalah M. 6M, yang B-nya 15 15M, yang C-nya 20 20M sama dengan 820.000. Karena ini sama-sama M, kita bisa jumlahkan 6 tambah 15 tambah 20 jadi 41M. Sama dengan 820.000, sehingga nilai M-nya 41-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga 820.000-nya kita bagi dengan 41 sama dengan 20.000. Sehingga nilai uang A, uang B, dan uang C bisa kita cari dengan mengalihkan dengan nilai variabel M yang sudah kita cari, yaitu 20.000. Yang A adalah 6M, berarti 6 dikali 20.000 120.000. Yang B adalah 15M, berarti 15 kali 20.000 adalah 300.000. Dan yang yang C adalah 20M, berarti 20 kali 20.000 adalah 400.000. Apabila kita jumlahkan ketiga nilai uang ini, 120 ditambah 300 ditambah 400.000, maka jumlahnya adalah 820.000 ya, sesuai yang diketahui oleh soal. Yang ditanyakan adalah selisih uang A dan C. Yang namanya selisih, yang besar mengurangi yang kecil. Yang besar adalah C, yang kecil adalah A, berarti C dikurang A sama dengan 400.000 dikurangi 120.000, sehingga selisih uang A dan C sama dengan 280.000. Ya, demikian yang bisa Mister jelaskan ya, beberapa masalah perbandingan ya. Selanjutnya kalian bisa berlatih di buku ya, banyak sekali latihan, kalian bisa berlatih, dan kalau ada pertanyaan silakan bisa japri Mister ya. Sementara cukup, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.